Pengangguran adalah suatu kondisi yang terjadi pada seseorang ketika mereka tidak bekerja atau sedang berusaha mencari kerja. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah sesuatu yang terjadi ketika ada perubahan bentuk ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Nah, ada 3 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama adalah pasar global, terus yang kedua yaitu adanya PHK, dan yang ketiga tingkat kemiskinan. Ada beberapa jenis pengangguran, dan pengangguran yang akan saya bahas hari ini ada 3. Yang pertama ada pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran institusional. Pengangguran struktural yang sudah saya jelaskan menjadi tema kita hari ini adalah pengangguran yang terjadi ketika bentuk ekonomi pada suatu wilayah atau negara berubah. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang ditimbulkan atau dipicu dikarenakan saat seseorang lulus sedang mencari atau ingin melamar kerja namun belum dapat, ataupun saat ada karyawan yang keluar dari pekerjaannya dan sedang mencari pekerjaan baru dan belum dapat sehingga mereka menganggur. Itu adalah pengangguran friksional. Yang ketiga, ada juga pengangguran institusional. Ini adalah pengangguran di mana ketika pasar tenaga kerja sedang tidak stabil ataupun pemerintah sedang beradat. Ketika pemerintah menarik pajak ataupun menaikkan harga BBM. Itulah jenis-jenis dari pengangguran yang akan saya bahas hari ini. Dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama ada berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang ketiga, memacu konflik antar warga negara dengan pemerintah. Ada 4 solusi, diantaranya adalah memperluas lapangan pekerjaan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terus membuka bisnis, dan yang terakhir memberikan pelatihan. Penyebab pengangguran itu dikarenakan lahan pekerjaan sedikit, tetapi lulusannya banyak, terus ya menyebabkan banyak pengangguran. Jadi di Indonesia itu lahan pekerjaannya itu sedikit, jadi yang menciptakan lapangan pekerjaan itu nggak begitu banyak gitu, tidak diimbangi dengan lulusan-lulusan yang siap untuk bekerja gitu. Indonesia. Itu sangat mempengaruhi, ya itu yang ibu katakan tadi. Iya. Jadi gini lah ya, berawal dari, makanya kita sebagai anak, kalian lah sebagai anak muda harus melek lebih teliti mencari apa sih kebutuhan yang ada di Indonesia. Maksudnya lapangan-lapangan pekerjaan tuh yang lagi betul-betul bisa memberikan salary yang bagus ya, bisa memberikan tunjangan-tunjangan yang oke. Kalian harus selektif cari jurusan yang tepat gitu, yang betul-betul bisa membawa kalian pekerjaan yang layak dengan gaji yang oke gitu. Jadi ketika gini lah ya, ketika ada jabatan, posisinya misalkan dibutuhkan bagian SDM nih ya, tapi kamu lulusannya manajemen gitu, atau misalkan lulusannya koki gitu ya, itu udah nggak akan mungkin bisa masuk gitu. Makanya kalian sebagai anak muda harus dari sekarang deh kalian pikirkan kalian nanti kedepannya menjadi apa, yang betul-betul punya banyak peluang untuk memberikan kesempatan kalian bekerja itu di bidang apa gitu, yang betul-betul si perusahaan bakal membutuhkan yang jurusan apa gitu. Jadi balik lagi tuh, latar belakang tuh mempengaruhi sekali gitu. Gini lah ya, sebagai yang punya perusahaan itu kayaknya bingung ya, karena gini, COVID itu berdampak besar sekali, menyebabkan hampir sistem perekonomian, politik, sistem semua hal
nggak berjalan gitu, runtuh gitu, hancur karena COVID, berdampak sekali. Sekarang posisi orang di PHK itu ya sangat wajar karena dikatakan memang ekonomi nggak bergerak kan. Peran pemerintah ya itu menciptakan lapangan pekerjaan, terus pemerintah harus lebih selain menciptakan lapangan pekerjaan tuh yaitu bagaimana pemerintah mengupayakan agar walaupun masyarakatnya tidak bekerja di suatu perusahaan, minimal dia mempunyai kemampuan untuk berdagang kayak UMKM. Jadi lebih diarahkan ya udah kamu punya kemampuan apa nih untuk bikin makanan atau untuk bikin sesuatu yang unik yang bisa kamu jual gitu, paham nggak? Walaupun misalkan pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan nih karena udah padat atau udah banyak, ya minimal mengarahkan kepada yang nganggur itu ya udah bikin sesuatu yang unik biar bisa kamu jual, bikin makanan kayak atau bikin produk-produk, bikin tas, sepatu atau apa gitu. Lebih ke situ sih untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia gitu. Ya itu saran ibu yang tadi balik lagi gimana caranya agar si pengangguran itu terserap dalam artian gitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan berawal menggebrak atau kamu misalkan ketika kamu punya ide bikin apa nih yang belum ada nih gitu di Indonesia nih kayak kemarin adalah COVID penjualan masker itu meledak sekali, itu wow luar biasa. Yang menjual masker itu bisa dikatakan jadi sultan seketika ya. Berbagai macam bentuk masker dari awalnya ada yang dari kain, ada yang dari plastik, ada dari berbagai macam model lah. Itu bisa loh menciptakan lapangan pekerjaan dari ketika bisnis buat masker nih lagi COVID lagi dibutuhkan. Terus apa lagi selain masker? Oh, hand sanitizer. Dulu kan mana ada kepikiran nggak sih orang jualan hand sanitizer? Paling tertentu ya nggak begitu banyak produknya. Sekarang kan wah udah bejubel udah banyak banget kan. Itu jadi sebagai kayak peluang nih memang dibutuhkan gitu. Pencuci tangan, hand wash ya. Itu kan bisa jadi ide juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ketika penjualannya bagus, meningkat, ya udah pasti si bos itu orang yang mencetuskan ide itu pasti butuh karyawan yang banyak gitu. Oke, terima kasih ya Bu atas jawaban dari 5 pertanyaan tadi. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Agus Hadiat, umur 41 tahun. Nah, berarti pertama ceritakan dulu pengalaman waktu di PHK waktu itu. Tahun 2020 saya di PHK dikarenakan perusahaannya pailit dan COVID juga, karena COVID juga. Jadi tahun 2020 saya di PHK, sempat nganggur selama 2 tahun, tapi dari nganggur itu ada kerjaan sih sedikit-sedikit ya, ngojek, sampai dapat kerjaan lagi yang jadi kerjaan tetap lah sampai sekarang. Terus karena saya di media cetak kerjanya, mungkin kalau media cetak kan sekarang kalah ya sama media online. Mungkin karena sebab itu saya kena PHK. Terus karena PHK ya banyak perusahaan yang meng-PHK karyawannya untuk
jadi mengurangi karyawan. Ya mengenai karyawan banyak sih, banyak perusahaan yang PHK karyawan. Iya. Tentang pendidikan sama keahlian itu juga berpengaruh untuk mencari pekerjaan baru, karena kalau pendidikannya ya rendah ya susah juga sih cari pekerjaan lagi, apalagi di kantoran gitu. Ya kebanyakan sih sekarang ya larinya ke ojek online. Iya. Itu yang paling bisa untuk mencari nafkah lah. Oke. Belum sih, belum pernah ikut pelatihan apapun. Oh, oke. Yang aku selesain nggak ada sih, yang nggak ada peran yang signifikan buat mengatasi pengangguran di khususnya di Bandung dari pemerintah. Nggak ada, Nggak banyak. nggak banyak. Ya. Oh jelas banyak hambatannya untuk cari kerjaan baru sesuai keterampilan masing-masing, karena di zaman sekarang harus segala bisa, meskipun bukan di di keterampilannya ya, kita harus segala bisa aja. Oke. Banyak ngaruh banget kalau pengangguran nganggur lama pengaruh banget kepada ekonomi keluarga juga, untuk nyari penghasilan buat sehari-hari juga ngaruh banget. Oke. Kalau keluarga sih nggak terlalu dipermasalahkan. Yang penting kitanya masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan baru, mencari nafkah. Yang penting kita usaha aja. Dari keluarga sih nggak ada masalah. Dari masyarakat ya. Masyarakat juga, khususnya yang dekat ya, tetangga, nggak masalah juga. Asalnya kita bisa berbaur dengan masyarakat, kita pasti ada bantuan lah dari masyarakat, toh itu informasi tentang lowongan kerja atau dicariin lowongan kerja sama masyarakat sekitar ya, nggak masalah. Pendapat saya sih pemerintah harus banyak ke daerah untuk sosialisasi pelatihan buat bikin usaha sendiri. Soalnya kalau buat keterampilan buat kerja di perusahaan lain itu emang susah. Intinya sih sekarang mah harus punya usaha sendiri, pelatihan dari pemerintah untuk membuat usaha sendiri gitu ya. Terima kasih ya Agus ya. Dari orang yang diwawancara dan lokasi yang diambil hari ini, kami akan mengambil pengangguran ini di Bandung Raya. Nah, dari lokasi Bandung, kita statistik dari data pemerintah, kita mendapatkan bahwa masih ada 137.000 orang yang pengangguran. Data ini lebih sedikit dibandingkan 2021, yaitu 147.000 orang. Begitu. Ada beberapa dampak dari pengangguran struktural nih. Yang pertama adalah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menurun. Yang kedua, terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, berkurangnya tenaga kerja. Yang keempat, angka pengangguran di suatu daerah pun meningkat. Dan yang terakhir adalah produktivitas menurun. Faktor penyebab dari pengangguran struktural ini adalah karena karyawan-karyawan di perusahaan
jadi PHK. Apalagi setelah waktu pandemi COVID-19, mereka kekurangan resource, akhirnya karyawan pun harus dikurangi. Ada beberapa solusi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua adalah mengembangkan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Yang ketiga, yang terakhir adalah membuat lapangan kerja yang baru. Ini adalah film dokumenter dari kami tentang pengangguran. Tadi adalah orang-orang contoh dari pengangguran struktural. Terima kasih.